hu ahad hu ahad. Salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi iza adbara. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi iza adbara. Hulmunal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya nabi Muhammad. As-salatu wassalam anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat. Ya li jamali qulubuhum man ahabban nabi Muhammadan Rasulullah ibrahu bi qarbillah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbara. Anta ma'aman ahbabta fa'ahbib nabiyaka fa inna nuhibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbara. As-salatu wassalam alaika ya nabi Muhammad ahabbana wa syafa'ana hatta nakuna mahbuballah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbara. Salawat dan salam semoga untuk penghulu cahaya bersama matahari ketika ia terbit, bersama matahari ketika ia membelakangi. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi iza tola'at ma'asyamsi iza adbara. Khulmunal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya nabi Muhammad. Impian kami hanya satu, dialah Nabi Muhammad. Kami bahagia dengannya bersama Nabi Muhammad. Tiada yang kami sebut kecuali padamu wahai Nabi Muhammad. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbara. Ya li jamali qulub
Nubuhum man ahabban Nabi Muhammadar Rasulullah Ibrahu bi korbillah. Betapa indahnya hati mereka yang cinta Nabi Muhammad utusan Allah. Bergembiralah jadi dekat dengan Allah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'as syamsi idza tala'at ma'as syamsi idza tala'at. Anta ma'aman ahbabta fa'ahbib nabiyata fa inna nuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah insyaallah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Al-Hikam wa kitabihi li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Halul Rumus wa Mafatihul Kunus. Wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah meluaskan berkah bagi kita, rezeki dan nikmat yang banyak untuk kita. Semoga Allah memberikan fadilah kepada kita dunia dan akhirat. Dihubungkan jiwa kita dengan jiwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, akhir kehidupan kita, barzakh kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la yaljamu min subutil khususiyah adam wasfil basariyah. Tidaklah selalu lazim min subutil khususiyah, ketika Allah memberikan as-subutil khususiyah, tetapnya keistimewaan bagi seorang aulianya, ada wasfil basariyah, dengan cara selalu dihilangkannya sifat-sifat basariyahnya, sifat-sifat kemanusiaannya. Nah, begitu kira-kira terjemahannya ya, kalau diterjemahkan. Ai la yaljamu min subutil khususiyah, ai ma yakhsuqallahu bihi minal quwwati wal qudrah ala tasrifi bil muqawwinati. Terkadang Allah mengkhususkan bagi seseorang hambanya dari sesuatu kemampuan, kekuatan dan kudrah, ala tasrifi bil muqawwinati, atas keadaan-keadaan dalam hidup sehari-harinya, sehingga Allah memberikan keistimewaan sebagai pertanda kemuliaan bagi seseorang itu. Kalau dulu pernah juga saya Ibnu Athaillah ini membahas keistimewaan itu seperti bisa menempuh perjalanan yang panjang menjadi pendek, bahkan bisa kadang-kadang seperti memerintahkan awan, memerintahkan hujan atau berhenti hujan dan seterusnya. Beberapa keistimewaan yang diberikan Allah kepada para aulia Allah, atau kemampuan dia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Wal kasbi an ahwaliha wa ghairu jalik, kemampuan al-kasyaf, yaitu kemampuan kasab tentang ahwal diri seseorang, sebab-sebab diri seseorang, baik dirinya maupun diri orang lain. Ada wasfil basariyah,
Orang-orang yang diberikan karamah seperti itu, kemuliaan seperti itu, bukan berarti ada wasfil basariyah, tidak ada lagi sifat-sifat kemanusiaannya. Biasanya orang-orang yang diberikan karamah itu sifat-sifat dirinya itu berganti dengan sifat-sifat ketuhanan Allah. Seperti dia tidak memikirkan lagi hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Yang bersifat manusia itu, kemanusiaan itu misalnya bercita-cita ingin jadi raja misalnya kan, berkarir sedemikian rupa ya gitu kan, cita-cita manusia biasanya. Bercita-cita bisi anak aku harus 10 itu kan, lalu bini harus lebih dari 2 misalnya. Itu kan wujud-wujud sifatnya yang bersifat duniawi. Kafakri wa da'fin wa ajin wa zullin wa jahlin. Sifat-sifat basariah yang mungkin saja seperti orang lain, tetap kadang-kadang seringkali juga berada pada diri orang tersebut. Seperti boleh jadi seorang yang dekat dengan Allah itu, para aulia Allah itu fakrin, dia adalah kafakrin, dia adalah orang yang fakir. Wadofin, mungkin dia orang yang lemah. Kalau dilihat dia tubuhnya lemah, sakit-sakitan, bisa jadi itu manusiawi kan. Wa'ajin, atau tua, lemah orangnya. Wazulin, atau hina, orang terlihat hina. Hina ini apa biasanya di dunia nih? Miskin lah, ya lah. Anak bebini kada berduit, kalau kok kada bebini ya sih, ya lah. Bisa jadi kelihatan hina dia. Li'annal wasfal bashar amrun jati. Karena sebenarnya sifat-sifat kemanusiaan seperti itu adalah urusan-urusan yang bersifat manusiawi. Pasti bisa terjadi pada diri manusia. Tapi kan kalaunya bisa orang sekampungan, sekabupatenan berdoa hujan, karena mau hujan-hujan, iyalah Mbak Sidin berdoa sorangan hujan hari. Nah itu kan tidak ada orang sifat seperti itu. Itu lain basariah itu lain sifat kemanusiaan biasa lain, iyalah. Nah. Atau Sidin kada berdoa, Sidin tidak berdoa, terlihat berdoa, langsung memerintahkan. Misalnya di suatu kampung, suatu kabupaten, orang kena apa itu musibah, kalau di perumahan itu apa namanya? Hah? Apa namanya tuh musibah apa? Homo lereng kah, kenapa? Yalah hama wereng misalnya. Ujar Sidin di desaku semuanyaan kada boleh karena hama wereng misalnya. Sekalinya di kampung Sidin, di desa Sidin aja yang tidak terkena. Nah itu kan di luar manusia itu di luar kemampuan nalar manusia. Tapi kalau Sidin lapar makan, itu bisa aja terjadi pada diri seseorang, ya lah, pada diri seorang yang diberikan Tuhan kemuliaan itu adalah urusan sejatinya kehidupan manusia yang lazimun lil abdi wal umuri, yang lazim bagi setiap hamba Allah, wal umuri jatiyah, dan urusan-urusan kehidupan dunia. Misalnya kawin, sidinnya kawinnya kenapa? Sidinnya memang manusia, bukan sifat basariah itu hilang, tidak. Namun sifat kawin kada mau lagi, lawan duit kada tahu lagi, lawan apa lagi, berdagang tidak tahu lagi, ditinggal. Gila kasih dia orang, iyalah. Nah, jadi kalau itu tidak ada berarti orangnya gila. Nah, orang yang diberikan kemuliaan Allah tidak gila, dia tidak gila. Nah, kayak apa itulah. Nah, kita perlu juga paham nih. Nanti menggilakan diri kita akhirnya salah.
Jadi al-umur jatiyah lazimah yastahilu anha summa darabat jalika misalan. Ini permisalan-permisalan mahsusati yang dikhususkan daripadanya. Nah, di dalam kitab Syarah Hikam ini sedikit sekali penjelasannya. Coba kita lihat dalam Iqazul Himam syarahnya. Wal murad bil wasfil basyari, yang dimaksud dengan sifat-sifat basariyah manusia itu ialah maja'alahullahu muhtajan ilaihi bihikmatihi bi qawami badanil insani min akalin wa syarbin wa libasin wa miskin. Misalnya hal-hal yang dihajatkan umum pada manusia itu basariyah, namanya sifat basariyah. Karena ada orang berkata kalau sudah menjadi kekasih Allah itu sifat basariyahnya hilang. Nah, sifat basariyah itu yang mana? Padahal sifat basariyah itu ada yang bersifat umum yang melekat pada diri manusia. Ialah seperti kekuatan badan, itu basariyah aja itu, seperti makan. Kalau tidak makan sidin luyut sidin, lamah sidin. Sama aja lawan umum. Berpakaian sidin berpakaian juga sama kayak orang. Yalah. Walibas pakaian, makan minal akli makanan, wa miskinan mungkin saja juga dia sidin miskin. Karena miskin ini kan perlu, kaya ini kan berduit kan perlu perjuangan juga ya, kalau lah perlu perjuangan secara manusiawi. Ya ada juga apa tidak ada perjuangan kaya sidin ada juga. Nah, apa saja menjadi fitratuhu alaihi min suhudihi min sahwati mubahati kan nikah, atau syahwat yang dibolehkan seperti nikah, wasahwati gairil muharram, selama syahwat itu tidak diharamkan oleh Allah aja wajar. Jadi yang halal dan sebagainya itu boleh saja. La yunafa wujudul khususiyah, tidaklah dia sunyi daripada sifat-sifat kemanusiaannya, tapi juga dia tidak sunyi daripada sifat-sifat kekhususannya atau keistimewaannya. Faqad qala Allah Ta'ala fir Rasul. Ini terjadi pada zaman dulu. Para rasul Allah itu, para nabi dan para rasul itu dikritik oleh orang-orang kafir. Kenapa? Kalau memang nabi jar kenapa masih kayak kita juga jar kata. Nah, iyalah. Kenapa? Padahal sidin tuh nabi, kenapa seperti kita juga masih jar? Hendak nikah juga kali ini nih misalnya kan. Nah, perlu makan, bila tidak makan kelaparan sidin. Nang kayak Nabi Muhammad kan waktu di Gua Hira sidin kan diantarai oleh istri beliau Khadijah makanan kan. Tapi itu beberapa hari nanti baru bisa, karena Gua Hira itu tinggi bukan main-main. Anehnya Siti Khadijah itu umurnya, kalau umur Nabi itu di Gua Hira itu 38 atau 40 tahun, Khadijah itu umurnya 65 tahun berarti sudah. Iyalah, Siti Khadijah itu berapa tahun? 65, masih kawan naik ke Gua Hira. Mudahan biarlah kawan naik haji kah, bawa umrah kah. Karena datangi Gua Hira, lihati, kan usah naik dulu, lihati dulu, tinggi kah kadakah. Karena melihat menjalani banyak tuh menjalani orang seperempat jalan atau udah sampai 10% aja boleh kurang udah sanggup aku aja. Tinggi, gunungnya tinggi, udah main-main, tinggi naik itu dan berbahaya. Khadijah kalau melakukan itu, subhanallah. Ya kalau lah, berarti Khadijah itu diberi Tuhan keistimewaan juga tuh. Yalah, Nabi Muhammad 3 hari sekali pian diantari atau seminggu sekali diantari kayak apa pian? Kaulah makan di atas itu, ada makan tahan aja Nabi, ya kah? Nah, itu ada rahasia lah. Jadi Allah kadang menyembunyikan kemampuan seseorang, tapi terlihat dia tetap juga perlu makan dan minum. Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaqi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basyiran." Quran surah Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, tidaklah kami mengutus
para utusan sebelum kalian itu, minal mursalin, yaitu para utusan. Illa innahum, kecuali sesungguhnya mereka itu layakuluna, mereka juga makan, layakuluna to'am, mereka memakan makanan, wayamsuna fil aswaki, bahkan mereka berjalan-jalan di pasar. Nah kayak kita juga ke pasar 5 juga berjalan sekalinya sidin ya kah, ke pasar apa lagi, pasar 5, pasar Ujung Morong, kemana lagi, nah pasar Hanyar. Nah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, sungguh telah kami jadikan sebagian daripada kalian itu fitnah, ada ujian. Jadi fitnah, ujian ini dalam hidup ini sengaja diolah Tuhan, makanya timbulnya timbul terus. Atas biruna, apakah kalian bisa bersabar? Nah maksud bersabar di sini adalah ridho atas ketentuan Allah terhadap ujian, bencana, bala ini memang Tuhan mengolahkan. Wa kana rabbuka basyiran, sungguh Tuhan kalian itu rabbuka basyiran, maha melihat akan apa yang kalian lakukan. Quran surah Al-Furqan ayat 20, kemudian Quran surah Ar-Ra'du ayat 38, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum ajwajan wa dzurriyyata, sungguh telah kami utus rasul-rasul itu sebelum kalian, min qablika, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan para nabi-nabi itu, para utusan-utusan itu, ajwajan wa dzurriyyatan, mereka ajwajan, mereka beristri-istri, mereka punya istri, wa dzurriyyatan, dan berketurunan. Nah sama calon kita, sama mirip-mirip aja kayak itu. Nah cuma bedanya kita ini sudah bebini mbah no, berpikir-pikir pulang ke mana. Nah ya kelak nang maksiat-maksiatnya dilakukan juga. Nah itu aja. Nah jadi memang para nabi, para aulia Allah itu memang diberikan Tuhan kekhususan, tapi kekhususan itu kita tidak melihat, mengetahuinya kadang-kadang. Makanya syukur aja para nabi itu ada di zaman dulu lah, di zaman Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Jikanya kita berada di zaman sidin, belum tentu kita percaya lawan sidin. Kenapa? Karena sidin mungkin terlihat biasa-biasa saja, seperti kita kebanyakan, kada aneh, iyalah. Nah itulah manfaat mengapa kita dilahirkan sekarang ini. Wa wasful basyariyah bi haqqi ahlil khususiyah laisa huwa ka ghairihim li anna ahlal khususiyah amarahum kullahu billah. Sifat-sifat basariyah pihaki ahlul khususiyah, bagi orang-orang yang diberikan Tuhan keistimewaan tadi, laisa huwa ka ghairihim, tidak terjadi pada orang selain mereka. Karena sifat-sifat orang-orang khususiyah itu memang perintah, kullahum billah, seluruhnya dari Allah. Jadi perintah tapi orang tidak tahu. Nah perintah itu, kalau perintah berupa wahyu itu Al-Quran, ya kelak. Kalau perintah di luar daripada wahyu dalam hari-hari kita itu namanya sama dengan ilham, ya kelak. Ilham itulah yang Allah menunjuki kepada hambanya, namanya ilham. Orang-orangnya yang terjadi. Nah kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Orangnya karena tapi berduit misalnya, tapi rajin bersedekah sidin. Nah, ya lah, suka sidin bersedekah. Kayak apa suka bersedekah? Aneh tuh. Sebenarnya banyak orang sugih tapi tidak suka bersedekah. Kalau orang kaya suka bersedekah itu wajar aja. Ini orang sakit suka bersedekah, aneh. Yalah, tapi juga sidin ada aja terus rezekinya. Mbak kita turuti kayak sini naro toh tercekik kita, nah nggak mampu kita, iyalah. Nah itu itu contoh satu hal. Inqalabat, jadi terjadi perpindahan, pembalikan wujuduhum, yaitu keistimewaan mereka, hukukan, keberuntungan mereka sebagai suatu hak bikilafi ghairihim, yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Nah
Inilah yang membedakan justru kepada mereka. Itulah yang Allah berikan kelebihan kepada para wali-wali Allah aja. Jadi mereka masih bersifat basariah seperti kita manusia umumnya, tapi mereka tidak melakukan yang haram. Kalau ada situ wali jar di daerah sini, ada di situ jar ada wali jar. Soalnya orangnya maksiat dikerjakan sidin juga lain. Main dum sidin jar. Bogor juga ada duitnya juga main dum. Nah lain tuh. Ya kah? Lain. Nah, sidin tidak mau main dum. Atau orangnya tidak sembahyang. Nah lain juga tuh. Ya kah? Karena sembahyang tuh fardu sifatnya, tidak mungkin tidak dikerjakan oleh seorang aulia Allah Azza wa Jalla. Sudah bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tala'at ma'asyamsi iza adbara. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tala'at ma'asyamsi iza adbara. Hulmunal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya nabi Muhammad. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat. Ya li jamali qulubuhum man ahabban nabi Muhammadan Rasulullah ibrahu bi qarbillah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbara. Anta ma'aman ahbabta fa'ahbib nabiyaka fa inna nuhibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalam